Semua dermawan itu orang. Dermawan orangnya. Sosok Bima Perangin Angin yang tewas ditikam perampok di Medan Helvetia, dikenal baik dan dermawan. Firmansyah, tetangga Bima Perangin Angin, 82 kakek yang tewas ditikam di dalam rumahnya Jalan Klambir V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia mengungkap sosok korban. Menurutnya, selama ini Bima tinggal sendirian di rumahnya, sementara anak-anaknya disebut merantau. Ia diketahui sebagai pemilik rumah kontrakan dan tanah di daerah itu. Meski begitu, korban dikenal orang yang dermawan dan suka menolong meski banyak harta. Bahkan, jika ada penghuni kos yang menunggak membayar, ia tak pernah menagih. Ia berusaha meringankan beban penghuni kos dengan cara mencicil berapapun kesanggupannya. Dicicil boleh. Paling baik itu. Paling baik. Semua dermawan itu orang. Dermawan orangnya. Mau bantu orang sakit datang ngasih uang. Orang yang dermawan. Dia paling baik. Semua pokoknya dermawan. Kalau ada orang sakit dia datang bantu kasih uang. Kami kaget melihat orang baik, ramah gak arogan meski punya segalanya, kata Firman, Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Firman dan para tetangga yang lain mengaku kaget mengetahui Bima tewas ditikam diduga maling. Mereka tak menyangka orang yang dikenal dermawan dibunuh secara keji. Waktu kejadian saya tidur, kata Firman, keluarga korban sudah berulang kali mengajaknya pindah dari rumahnya yang ditinggalkannya saat ini. Namun korban bersikeras menolak tetap bertahan. Sudah lama diajak anaknya untuk meninggalkan rumah kos tapi tidak mau dan gak bisa dibantah. Sebelumnya, seorang kakek berusia 82 tahun bernama Bima Perangin Angin ditemukan tewas diduga akibat dibunuh perampok yang masuk ke dalam rumahnya di Jalan Klambir V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Polisi menjelaskan, sebelum ditemukan tewas, sekira pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, korban mendatangi saksi Zulnevi Caniago alias Alex supaya menemaninya masuk ke dalam rumah karena diduga adanya maling yang bersembunyi di rumahnya. Sebab, ketika korban melakukan video call dengan anaknya, sempat terlihat melalui layar handphone anaknya sekitar 2 orang masuk mengendap-endap. Selanjutnya, korban masuk ke dalam rumah, lalu Zulfeni alias Alex menyusul. Ketika Zulfeni masuk ternyata korban sudah dihujam senjata tajam diduga jenis sangkur oleh terduga pelaku. Melihat korban ditikam, lantas Zul alias Alex kabur menyelamatkan diri sembari berteriak minta tolong. Sementara pelaku juga disebut ikut melarikan diri ke arah berbeda sambil membawa senjata tajam. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini. Jenazah korban dibawa ke RS Bayangkara TK 2 Medan, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.